Halo semuanya. Hai. Gimana nih? Apa kabarnya? Baik dong. Lah, kok nggak sehat? Lapar. Laper. Boleh tuh ambil aja di belakang, udah disiapin oleh Pak Oke. Profesor. By the way, tadi perasaan gua kesini berdua, tapi kok Iya. Mana nih? sendirian ya? Kita cari dulu ya. Is. Aduh, di mana nih anak? Di sini. Lu ngapain di situ? Gak tau, tadi gue disuruh masuk dari sini. Waduh, kayak kurang kerjaan aja ya. Halo semua. Hai. Gimana kabarnya? Baik dong. Wih, kok ngomongin dengan saya tadi nggak sehat? Terus sama Ois sehat? Di GR-an. Jadi sekarang kita ada di mana nih, Dok? Ada di talk show dong. Siapa tuh? Obras, obrolan tanpa batas. Oh iya, ini kita bakal kedatangan dua tamu spesial, yaitu seorang komunitas pencinta sejarah dan juga komunitas forum diskusi nih. Oh, seru banget dong. Seru banget Berarti dong. kita hari ini bakal bahas tentang sejarah-sejarah gitu ya. Iya sama dong, sama forum forum diskusi. diskusi. Tapi gimana sih kok bisa sih mereka tuh kepikiran gitu bikin forum pecinta sejarah? Mungkin gimana sih namanya? Kan sekarang tuh anak-anak ya kayak kita gitu ya. Kayaknya lebih ke bosen gitu nggak sih Iya, kalau bener. bahas sejarah, Iya. boring kayak gitu kan. Terus apa sih itu kan masa lalu tuh, untuk Iya, apa sih bener. kita bahas-bahas kayak gitu? Padahal masa lalu itu kita bisa belajar loh. Dari masa lalu kita bisa, dan masa lalu itu memang tidak bisa diulangi lagi. Tapi dari masa lalu kita bisa belajar untuk lebih baik, lebih berkembang lagi. Boleh banget. Terus kalau forum diskusi sendiri, Nah, itu saya kurang ahli. Langsung saja kita sambut. boleh Kak Ali. Gimana nih Kak? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah aku baik, alhamdulillah sehat. Dua hostnya gimana? Wah, Kita juga baik. Kalau dia nggak pernah baik, Kak. Aku Iya. yang nggak baik. dompet nih kosong Kurang terus nih. bersyukur aja itu. Aduh, Kurang bersyukur aja. wah, terharu banget nih gue. Boleh nggak Kak siram rohani dulu? Nanti basah Ya, nanti aja nanti ya. di belakang ya? Iya di belakang aja. Oh iya Kak, kira-kira pas di perjalanan macet nggak? Alhamdulillah minggu pagi biasanya enggak. Enggak. Iya orang masih pada molor biasanya kan minggu pagi. Tapi banyak halangan juga sih, seperti hujan tadi kan. Iya tempat hujan tapi alhamdulillah di tempat aku enggak. Oh, alhamdulillah. Memang kalau di Palembang hujannya enggak merata kan. Iya benar-benar. Kalau hujan juga paling 5 menit sudah Yes, berhenti iya. gitu kan. Benar. Ini tempat juga ada. Cuma satu aja kayaknya tuh. Alasan buat molor. Iya. Iya, nice. Oh iya Kak, ngomong-ngomong tentang sejarah nih ya. Untuk pertama kali itu forum diskusi nih, ayo forum diskusi apa namanya itu? Sejarah itu? Sejarah nih ya. Iya. Itu kapan sih didiriin? Untuk pendirian dari komunitas pencinta sejarah ini sebetulnya sudah dari 10 tahun yang lalu. Lumayan cukup lama. Jadi ceritanya itu, ini aku cerita nggak apa-apa ya? Nanti takut penonton bosen dong. Enggak dong. Oke. Jadi aku sebetulnya komunitas pencinta sejarah itu terbentuk di tahun 2014. November 2014. Artinya udah ya kurang lebih 10 tahun yang lalu lah ya. 10 tahun yang lalu itu didirikan oleh 6 orang mahasiswa pada saat itu namanya SKI. Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Jadi apa sih SK itu? Ya, jurusan program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Berdirinya di tahun 2014. Sekarang udah jalan sekitar 10 tahun. Udah lama banget. Terus dari sana berkembang sampai sekarang. Iya, bener. Alhamdulillah regenerasi terus. Setiap tahunnya selalu ada mahasiswa baru, anggota baru yang join dan alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Oh, berarti itu operasinya setiap 1 tahun sekali? Iya, setiap 1 tahun sekali. Cuman kondisional aja kalau seandainya mahasiswanya banyak, ya kita bisa buka 2 kali dalam 1 tahun. Cuman memang kalau dilihat grafiknya itu
mahasiswa sejarah sendiri setiap tahunnya ada penurunan. Iya benar. Ya, Ya seperti kita seperti itu. tahu kan. Milenial Benar. sekarang tuh udah banyak lebih cenderung ke yang hal lain. Benar, Kita benar. mulai berkurang di sekolah. Benar, iya. Terus gimana tuh kalau buat sekarang cara ngerangkul mereka gimana tuh biar bisa join di situ? Iya benar. Kita kalau bikin kegiatan, ya salah satunya menyasar ke teman-teman yang memang punya minat ke situ kan. Kita nama komunitasnya komunitas pencinta sejarah, yang artinya teman-teman yang berkumpul di dalam komunitas ini yang sama-sama punya hobi yang sama. Iya betul. Hobi sejarah, hobi ngulik-ngulik sejarah. So kita bikin kegiatan yang memang berbasisnya ke situ. Misal kita bikin diskusi sejarah, sejarah tokoh kah atau sejarah tempat kah dan lain Iya. sebagainya. Kemudian juga kita bikin kegiatan jalan-jalan ke tempat-tempat yang bersejarah. Ada tahu tempat-tempat yang sebetulnya bersejarah, cuman kita nggak tahu. Contohnya Contohnya misal di daerah Masjid Agung. Iya. Daerah Masjid Agung, kemudian di depannya ada Monpera, Jalan Merdeka. Itu kan kita melihatnya kayak sekarang jalan yang padat. Kalau jalan-jalan aja gitu ya. jalannya padat gitu. Tapi kita nggak tahu kalau di situ dulunya itu sungai sebetulnya. Iya, teman-teman. Jadi kenapa Masjid Agung ada di tengah? Kita kan ada jalan yang melingkar kan? Nah, itu dulunya adalah sungai. Oh jadi dulunya Masjid Agung itu di tengah-tengah sungai. Nice, dia di tengah-tengah sungai. Jadi orang kalau mau ke Masjid Agung naik kapal. Bukan naik motor dan dapat karcis. Oh. Makanya sahabat obras, kalian itu harus juga ikut seperti Kak Alif ini. Dia tuh yang bergabung ke pecinta sejarah itu orang-orang yang dari SKI atau boleh tuh Kak orang dari luar Iya. yang bukan Untuk prodi umum sejarah dong. kayak Oh gitu. gitu. Kira untuk umum nggak? Jadi untuk ketika bikin kegiatan, komunitas pencinta sejarah itu selalu buka kesempatan untuk teman-teman dari luar komunitas untuk gabung. Oh, berarti untuk umum dong. Ya, tapi kalau untuk masuk ke struktural, jadi pengurus, dapat baju PDH dan sebagainya itu memang harus mahasiswa sejarah peradaban Islam murni, nggak bisa. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa kok teman-teman dari luar bisa gabung. Cuman untuk kepengurusan aja jangan. Iya, benar. Oke. Terus Kak Alif ini sebelumnya dari mana sih? Pokoknya alumni mana gitu. Oh gitu, aku sekolah SMA-nya dulu di pesantren by the way. Oh, Iya, kok bisa sih di pesantren, pesantren. tapi jalurnya ke sejarah gitu. Harusnya pakai sarung kan? Iya, sekarang. benar. Kan biasanya kalau anak pesantren tuh ambilnya yang agama-agama Iya, gitu. benar. Yang agama-agama ya. PAI kan? Benar. Kebetulan ketika sekolah dulu aku memang punya ketertarikan terhadap sejarah, tapi di dalam tanda kurung sejarah yang divisualkan. Iya. Jadi ngelihat foto yang bersejarah atau video-video sejarah itu aku suka gitu. Kemudian ada juga satu orang guru, beliau ini kalau cerita sejarah tuh nggak pernah selesai. Dapat hooknya aja, tapi nggak pernah selesai. Nggak pernah. Jadi aku bertekad untuk kayaknya aku harus melengkapi sejarah yang diceritakan oleh beliau. Seperti itu. Nah itu. Terus Kak Alif ini masuk ke dalam organisasi pecinta sejarah ini mulai kapan tuh? Aku mulai gabung di komunitas pencinta sejarah itu dari 2023 kalau nggak salah. Ya dari 2023. Iya jalan 2 tahun. Aku kan masuknya 2022. Masuk ke komunitas 2023. Untuk setahun jadi mahasiswa kupu-kupu sebetulnya. Oh iya benar. Tapi kan itu kan udah jalan hampir 2 tahun ya. Pastinya tentunya tahu dong. Siapa sih pertama kali yang punya kepikiran untuk membuat forum pecinta sejarah ini? Oh yang itu ya. Iya. Sebetulnya ada hubungan sama pertanyaan pertama tadi dong. Oh, iya. Jadi pada awalnya sebelum ada komunitas pencinta sejarah itu semua mahasiswa SKI pada waktu itu terkumpul di satu organisasi aja. Yang kita tahu saat ini himpunan mahasiswa program studi. Cuman sayangnya ketika pada saat itu HMPS ini tidak menjadi wadah bagi mahasiswa yang pengen betul-betul mendalami sejarah. Misalkan dari segi kegiatan, mereka tuh nggak menampung aspirasi teman-teman yang pengen belajar sejarah. Iya, jadi kayak cuman sekedar formalitas organisasi aja. Kemudian ada 6 orang mahasiswa. Aku nggak inget sebetulnya nama 6 orang itu, cuman aku inget ketuanya aja. Jadi 6 orang ini berinisiatif untuk bikin sebuah organisasi atau komunitas di bawah program studi yang legal dan menjurus hanya 2 saja yang dibahas di dalam komunitas ini.
Yang pertama adalah akademik, yang kedua hobi. Nah, jadi terbentuklah komunitas, dulu namanya Komunitas Peneliti Sejarah. Ya, dulu sebelum dilegalkan namanya Komunitas Peneliti Sejarah. Cuman karena dinilai nama Komunitas Peneliti Sejarah ini terlalu spesifik kayaknya ya. Kayaknya terlalu sempit gitu yang bisa gabung. Jadi akhirnya dibuatlah namanya menjadi Komunitas Pencinta Sejarah. Jadi siapapun yang cinta sama sejarah boleh gabung. Dan untuk pendirinya itu namanya Kak Surnanto. Ya. Kak Surnanto Eshum, beliau masih ada sekarang orangnya. Bersama 6 orang lainnya, bersama 5 orang lainnya. Berarti dulu pernah sempat pergantian nama. Betul. Terus kalau sekarang Kak, cakupan bisnisnya tuh cakupan obrolan sejarah itu tentang apa aja sih? Oke, jadi ketika kita bikin diskusi atau obrolan tentang sejarah itu memang kita batasin per tema. Misalkan kita setiap hari Sabtu itu ada namanya kajian siroh. Ya, khusus membahas siroh Nabi. Di setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu itu rutin membahas tentang siroh Nabi. Kemudian di setiap awal bulan kita ada kegiatan diskusi buku. Jadi kita semacam baca buku bersama, kemudian setelah kita baca, kita diskusikan hasil buku itu. Tapi spesifik bukunya hanya buku sejarah aja. Sejarah apapun itu, yang penting buku sejarah kita bahas sama-sama. Kalau ini Kak, bahas apa yang paling jauh? Sejarah yang paling jauh? Iya, yang paling jauh. Aku bingung ya kalau jawab sejarah yang paling jauh. Karena kalau aku sebetulnya, aku pribadi, seringnya bahas sejarah lokal aja. Mungkin kalau sejarah yang paling jauh, sejarahnya cakupannya lokal, cuman waktunya jauh. Kayak misalnya Sriwijaya. Itu kan lokal, tapi Jauh. waktunya jauh. Terus kan berarti ada forum diskusi juga gitu? Ada. Bagaimana? Oh, waktu awal-awal bulan ya? Iya, awal bulan itu diskusi buku. Sering juga kita adain sendiri dan juga collab sama beberapa komunitas-komunitas lain. Dan juga sama himpunan mahasiswa program studi sejarah lainnya. Itu sama tuh didirinya. Yang mana? Forum diskusi. Beda. Beda ya? Beda. Enggak, gak usah. Gini aja. Langsung ya? Kita langsung panggil aja nggak sih yang kata lo tadi apa? Komunitas forum diskusi. Diskusi. Ya enggak? Daripada kita bertanya-tanya kan katanya sudah sejarah. Iya. Terus kemudian kata lo tadi kita Forum punya diskusi. juga satu lagi yang forum diskusi. Gimana kalau kita undang aja? Langsung saja kita panggilkan Kak Rifki. Gimana nih Kak? Apa kabarnya? Baik. Agak ngantuk aja sebenarnya. Ngantuk ya? Agak ngantuk. Jangan, nggak boleh ngantuk. Bener. Nggak boleh. Kalau nggak ngopi nggak ngerokok ngantuk. Udah. Itu sebenarnya. Tadi di belakang nggak disiapin kopi ya? Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Gimana nih? Nggak kopi. Adanya sirup. Obat batuk ya. Iya. Agak pahit mas. Agak pahit. Kayak sirup ABC kayaknya. ABC. Orson sih, Orson. Oh iya Kak, ngomong-ngomong gimana nih masalah forum diskusi? Yang pertama cara Kakak untuk merangkul teman-teman yang lagi hilang atau lagi renggang dari organisasi ini. Jadi sebenarnya organisasi ini atau kita sebut sebagai komunitas karena ada perbedaan antara organisasi dan komunitas. Kalau organisasi itu kan orang berkumpul untuk menuju tujuan yang sama, sedangkan komunitas orang berkumpul karena hobi yang sama. Nah, jadi komunitas ini namanya komunitas diskusi enjoy mahasiswa. Kenapa diskusi enjoy mahasiswa atau disingkat desa? Desa. Kades jadi. Kades. Ketua desa. Jadi, kenapa disematkan kata enjoy? Karena kadang kebanyakan orang tuh menganggap kalau diskusi itu rumit, ruwet, sama kayak kalau kita bahas filsafat segala macam itu kan kadang dibilang kalau filsafat itu sulit segala macam. Kita tambahin kata enjoy bahwa diskusi itu santai loh gitu. Nggak senakutkan itu. Sama kayak kita ngobrol di warung kopi gitu kan. Kita ngobrol sekarang gitu kan. Nah, komunitas ini didirikan tahun 2023. Jadi itu saat saya mahasiswa baru. Jadi saya sekarang semester 4, saya masuk UIN itu tahun 2023. Nah, di saat itu saya tidak
menemukan wadah untuk menuangkan hobi saya, yaitu diskusi. Karena dulu sebelum kuliah itu saya tuh sering diskusi di pinggir sungai sama teman saya. Iya serius. Kecil tuh ya. Iya betul. Takutnya nanti takut kalau debat nih gua sama bantang. Tapi enggak kan? Enggak. Jadi itu tuh berawal dari keresahan. Jadi gimana saya menghimpun orang-orang yang pengen hobi diskusi ini? Nah, karena saya alumni pesantren juga sama kayak beliau ini. Beliau ini teman saya itu. Ketahuan. Nice. Aduh, kita ngundang orang yang sama-sama nyambung. Kami satu alma mater beliau ini di satu pondok pesantren yang sama. Jadi karena saya tahu orang-orang yang emang hobi diskusi, saya ajak mereka gimana kalau kita buat forum diskusi, komunitas forum diskusi gitu, diskusi aja mahasiswa tadi. Ya tujuannya tuh untuk tadi menuangkan hobi diskusi. Karena salah satu ciri mahasiswa tuh ya hobi diskusi. Iya. Ciri mahasiswa tuh hobi diskusi. Kayak udah ikut aja gitu ya. Nah, itu. Jadi Gitu kan. kalau kita melihat dewasa ini, waduh, dewasa jauh ini nih, udah jauh. agak dalam ya, agak dalam. Jadi mahasiswa tuh kayak kehilangan karakternya, gitu. Sebagai seorang mahasiswa. Ada yang bilang kalau yang punya gelar maha itu cuma dua, Tuhan, Maha Besar, Maha Agung segala macam, sama mahasiswa. Mahasiswa Gandhi. Nah, mahasiswa ini mungkin teman-teman saat ospek, saat jadi mahasiswa baru tuh sering dibilang kalau mahasiswa ini punya peran sentral loh dalam kemajuan bangsa ini. Jadi ada 3 katanya peran utama mahasiswa itu. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Tapi saya ngambil yang 3 aja. 3 aja biar lebih singkat durasinya. Rukun, intinya 3 tuh rukun, 2 senang Iya. Kalau ngobrol sama tante gitu. 2 senang 3 rukun. Ada kesenjangan di sini ya. Nah, jadi ada 3 peran utama mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu sebagai iron stock atau generasi penerus. Kalau mau lihat masa depan negara, itu lihatlah mahasiswa, lihatlah pemudanya. Yang kedua, mahasiswa sebagai agen of change, sebagai agen atau promotor dalam perubahan. Dan yang tadi yang kedua kan ya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa sebagai social control. Dia yang mengkontrol bagaimana kebijakan-kebijakan politik ini apakah berpihak kepada kemajuan rakyat atau tidak. Nah, untuk memenuhi 3 ini kita harus sering membaca dan berdiskusi. Itu, membaca dan berdiskusi. Kalau otak kosong atau otaknya dangkal, nggak nyampe. Nggak nyampe. Enggak sih kalau ya kayak aja temen-temen kita sekarang gitu kan kayak ajar bahas ini apa sih gitu. Gak ngerti. Kayaknya jarang loh anak-anak sekarang tuh yang mengkritisi sesuatu hal kayak gitu kayak kebijakan pemerintah juga kan sudah oke gitu kan. Yang penting aku masih bisa makan hari ini. Iya. Mereka lebih penting bahas tentang seperti cewek lah atau cowok. Gitu lah. Berarti nyambung banget ya kita sekali ini ngajar sejarah sama diskusi. Oke, aku seru untuk Oke, jangan kemana-mana karena kami tidak kemana-mana. Tetap saksikan terus keseruannya bareng kami hanya di Obras. Kembali lagi bersama kita di Obras. Oh ya nih Kak Rifki, kan katanya tadi
untuk organisasi apa namanya? Komunitas desa. forum diskusi. Kan itu didirikan pada tahun 2023. Betul. Kan Kak Rifki sendiri masuk kuliah itu tahun 2023, 2023. betul. Berarti Kak Rifki ini orang pertama dong? Ya betul, saya sebagai founder pendiri, dan orang-orang yang bersama saya dari awal itu termasuk beliau ini, Bung Alif ini. Lagi-lagi ya. Beliau menjadi pemateri pertama pada saat itu, membahas pematik pertama. Waktu itu membahas soal KB, keluarga berencana dalam Islam, dalam perspektif Islam. Berarti jawaban ya. Betul. Ngomong itu banyak gitu kan. Banyak. Dari sejarah, dari politik, dari agama. Hukum Islam segala macam. Itu kalau apa yang bahas pusing. Soalnya Kita dengerin aja deh ini aja deh kalau gitu. Kalau dengerin ngantuk. Iya benar juga. Bosan kan? Iya, kalau ngobrol nggak pusing. masuk, bosan. Iya. Oh ya, berarti kakak ini udah lama temenan. Temenan dalam. Yang pertama kali juga untuk masuk ke materinya. Benar. Ini mudah-mudahan pertemanannya makin lagi juga. Amin. Sebenarnya- Tiljana. Pertemanan sampai ke surga gitu ya. Aduh, agak geli sih sebetulnya. Yang lagi nonton seperti Kak Alif dan Kak Rifki. Kalau tidak bosen ya. Masalah pertemanannya juga. Kalau tidak bisa seperti Kak Alif atau Kak Rifki, setidaknya bisa mencerminkan pertemanan seperti mereka berdua. Wah, apa dulu saudara? Oh ya ini Kak, daripada boring-boring cerita sejarah terus, cerita diskusi terus, mungkin kan kakak-kakak ini pastinya bosan juga kan, tapi oleh berhubung organisasi dan hobi, jadi ya udah terima aja. Ya. Ya udah, hari ini segmen kedua ini bakal ada games nih. Oke. Yang mana games itu yaitu adalah tebak gambar. Oke. Boleh untuk dijelasin? Oke, jadi gamenya itu Kak, kita bakalan kasih beberapa gambar. Nanti ada yang ngasih clue. Oke. Tahu dong yang gitu loh, yang tempat sejarah gitu. Iya. Oh gitu, benda atau Ya. makhluk hidup gitu. Iya. Seperti itu. Berkaki dua. Iya. Ternyata juga. Tapi kakak yang main. Oke, boleh. Boleh. Tapi yang ngasih clue bisa ngomong. Boleh. Boleh. Kasih clue masa dia. Oke. Kan juga bisa dari bicara juga bisa. Bebas sih sebenarnya. Cuman jangan kasih tahu langsung. Oke, siap. Jadi gimana nih? Yang mau main duluan siapa nih? Yang nebak. Iya. Yang nebak. Nah, dia aja nebak. Iya, dia duluan aja. Oke, boleh. Berdiri, Kak. Oke, berdiri. Nice. Oke. Udah belum? Berarti yang beliau yang pegang kan? Iya. Iya, dia yang pegang. Nih, langsung pegang ke atas. Pegang. Oke. Pegang. Ini itu menentukan kualitas diri sebenarnya. Iya, benar. Harga diri dipertahankan di sini. Harga diri dipertahankan. Ekstrim. Harga diri dipertahankan. Oke, mulai. Mulai. Jadi aku kasih clue. Ya. Tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Tempat bersejarah. Tebel. Oke, tempat bersejarah. Tebel. Pinggir sungai. Apa tuh? Tebel Kak, tebel. Tebel. Ayo apa tuh? Tempat bersejarah. Monumen ikan belido. Ah, bukan. BKB. Betul. Boleh lihat gambarnya? Siapa tahu kan? Oke, di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Tebel. Bangunan bersejarah. Udah dari mana Kak tebel? Bentengnya tebel. Ya Allah. Benteng tebel. Kalau tipis mudah di Bener. Karena kalau tipis jebol. dia dompet. Nah. Dompet saya dong. Tipisnya dompet. Nice. Ini Nice. sama-sama makanan. Sama-sama makanan. Manis. Nah, begitu dulu aja. Ya, gitu ya. Ya. Makanan manis. Makan manis. Masih ada unsur Palembangnya kan? Pasti. Makanan manis. Apa itu? Makanan manis. Oke, satu lagi kuenya. Makanan manis kecil. Kecil. Manis kecil. Kita hitung ya. 5, 4, Makanan manis kecil. Iya, manis kecil. 2, Apa tuh? 1. Iya. Tidak bisa menjawab. Aduh. Ya dilihat Kak, dilihat Boleh Kak. ini dia. Oh, serikaya.
Roti kayo. Manis Kecil. Teksturnya lembut itu. Itu kan spesifik nih teksturnya. Satu lagi. Oke. Berundak-undak. Bertingkat-tingkat maksudnya. Bertingkat-tingkat. Satu. 10.000. 10.000. Oh iya benar. 10.000. Berundak-undak 10.000. Betul. Apa itu? Bentuknya berundak-undak, ada tingkat-tingkatan 10.000. Oke, satu kali aja. Satu lagi. Tapi kalau ini langsung ketebak. Iya. Rumah. Oh, Museum Sultan Mahmud Badarudin. Bukan. Museum Palembang Darussalam. Bukan juga. Rumah Limas. Nah. 10.000. Oh, 10.000. Iya lagi. Udah segitu dulu aja untuk game kita hari ini. Oke. Silakan duduk kembali. Menarik sih. Keren sih. Gimana nih? Seru nggak? Seru. Ya, ini mainnya dari bermain sambil belajar. Biar kita yang nonton di rumah biar tahu, oh ini rumah Limas. Oh ya, ini betul. Srikaya dari Mas Palembang. Saya nggak kebayang kecil manis tadi. Kecil manis. Dari kecil manis mungil. Nah. Kecil manis. Oke. Saksikan terus kelanjutannya hanya di Obras. Obrolan tanpa batas. Kembali lagi bersama kami di Obras. Obrolan tanpa batas. Sudah. Jadi gimana nih Kak kita game tadi seru nggak sih? Seru sekali. Banget. Sih, benar-benar mengasah. Mulai Cukup lah kali ya. Cukup lah. Mau lain kali tapi. Kita sambung Oh, lain kali selanjutnya. tadi. Nah, betul. Mungkin penonton di rumah udah pada penasaran kan? Lihat sejarah yang masih sedikit untuk dijelaskan dan juga mau diskusi juga. Mungkin sahabat yang di rumah ingin tahu lebih lanjut. ternyata kalau sejarah ini apa forum diskusi forum Komunitas pencinta sejarah. sama Diskusi. komunitas forum diskusi ini benar-benar jadi tempat kita buat tumbuh ya Kak ya. Benar. Yang nggak bukan cuma komunitas yang asal-asalan gitu. Iya. Biasanya itu jadi kita sharing-sharing Tempat belajar. pengetahuan. Dan belajarnya nyantai. Ya. Ibarat tuh nyantai sambil sejarah bahas sejarah, terus nyantai di kafe sedikit di Montserrat. Benar. Terus nunggu kopi, lihat sunset pun. Bener. Sambil pakai lagu Blue. Nah, iya Blue Yunka Instastory pakai lagu Blue kan. Itu. Nyampe sih. Nyampe sih itu. Kalau gitu gimana nih Kak? Boleh dong dibagi kata-kata inspirasinya. Untuk sahabat Closing statement lah. Statement lah ya dari boleh atau dari aku. Karena tadi yang masuk duluan beliau. Lempar ya. Oke. Quote of the day. Jadi dari aku untuk teman-teman yang merasa malas aja belajar sejarah. Jadi teman-teman cintai sejarah kita, perdalam sejarah kita, karena kalau bukan kita yang mendalaminya, maka sejarah yang kita pahami hari ini itu bisa diubah di kemudian hari. Dan yang paling penting, ini yang selalu aku bilang ke teman-teman, buat teman-teman seperjuangan kita, kurangi nongkrong kalau nggak menghasilkan dua hal. apa tuh? Cuan atau loka, yang kedua gagasan. Untuk sahabat orang yang di rumah boleh mencatat dataan yang telah dikasih oleh Kak Ali. Terus selanjutnya untuk Karim. Oke, closing statement ya. Diskusi bagi seorang pemuda atau mahasiswa itu adalah jalan untuk membangun kedewasaan berpikir dan keterbukaan.
keterbukaan berpikir, kedewasaan berpikir itu adalah syarat mutlak untuk menuju suatu kemajuan. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya ingin berpikir. Senyap. Khidmat sekali ya. Mungkin lagi mendalam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, mungkin segitu dulu saja episode kita hari ini. Saksikan terus selanjutnya di episode selanjutnya hanya di Obras. Obrolan tanpa batas. Last day.